Halo teman-teman grade 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, disimak baik-baik ya videonya dari awal sampai akhir. Let's we start. Nah, teman-teman tahu nggak ya, ternyata ada aturan loh dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Apa saja ya aturannya? Yang pertama, ternyata jika ada tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, jika ada tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika tidak ada tanda kurung, dahulukan perkalian atau pembagian ya. Jika tanda kurungnya tidak ada, dahulukan perkalian atau pembagian karena perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Kemudian yang ketiga, setelah perkalian dan pembagian adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Setelah menyelesaikan perkalian atau pembagian, silakan dilanjut dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini sama kuatnya ya. Kalau Miss ibaratkan di tangga seperti ini, teman-teman bisa lihat tanda kurung menempati posisi paling atas ya, diutamakan. Kemudian jika tidak ada tanda kurung, silahkan kerjakan operasi hitung perkalian ataupun pembagian. Nah, gimana kalau ada perkalian dan pembagian sekaligus? Silahkan kerjakan urut dari kiri ya, karena perkalian dan pembagian itu sama kuat. Ya, kemudian jika ada penjumlahan dan pengurangan ya, baru teman-teman lakukan operasi hitung urut dari kiri juga ya, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Ya, jadi yang didahulukan pertama adalah tanda kurung, kemudian tanda perkalian atau pembagian, dan yang terakhir ada penjumlahan atau pengurangan. Diingat baik-baik ya. Oke teman-teman, langsung saja contoh soal. Tentukan hasil operasi pecahan berikut. A, 2 dikali 1/3 ditambah 5/6. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, teman-teman harus perhatikan ya. Sebelum kita menyelesaikan operasi hitung pecahan seperti ini, teman-teman harus pastikan harus mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Ya, di sini ternyata ada bilangan bulat 2. Otomatis akan kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya, baru bisa kita lanjutkan operasi hitung pecahannya. Oke, di sini 2 akan kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1 dikali 1/3 ditambah 5/6 ya. Ini semua sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, setelah sampai sini teman-teman harus jeli. Lihat ya, di situ ada perkalian dan penjumlahan. Yang mana yang harus kita dahulukan? Ya, nah ternyata yang didahulukan adalah perkalian dahulu ya. Teman-teman harus ingat ya, tadi ada beberapa aturan bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran ya, dimana ternyata jika ada perkalian dan penjumlahan harus didahulukan perkalian. Berarti langsung saja 2/1 dikali 1/3 ya. Berarti 2 dikali 1 adalah 2, sementara 1 dikali 3 adalah 3. Menjadi 2/3 ditambah 5/6. 5/6-nya kita turunkan ya, karena belum kita hitung. Kemudian 2/3 ditambah 5/6. Oke, bawahnya atau penyebutnya tidak sama, berarti tidak boleh langsung dijumlahkan. Ingat, harus disamakan dulu. Boleh dengan cara KPK atau dengan cara kali silang. Ya, di sini Miss menggunakan cara KPK di mana ya penyebutnya akan Miss jadikan 6. Kenapa? Karena KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Ya, langsung saja 6 dibagi 3 dikali 2 ya per 6 ditambah 6 dibagi 6 kali 5/6 ya, menjadi 4/6 ditambah 5/6 ya. Karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 yaitu 9/6. Oke, ternyata masih bisa disederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 3 pembilang dan penyebutnya menjadi 3/2. Oke,
Karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, berarti kita bisa jadikan pecahan campuran menjadi 1/2. Mudah ya teman-teman. Jadi langkah pertamanya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu teman-teman harus jeli, lihat di situ ada operasi hitung apa aja. Perkaliankah, penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau ada dalam kurung? Ya, teman-teman harus ingat rules atau aturan yang mana yang didahulukan dalam operasi hitung campuran. Nah, oke, contoh selanjutnya adalah B, 31/2 dibagi dalam kurung 21/2 dikurang 1/9 tutup kurung. Sama dengan, oke, bagaimana cara menyelesaikannya ya? Ingat, berarti yang pertama harus kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa ya. Di sini ternyata ada beberapa pecahan campuran, berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 31/2 pecahan biasanya adalah 7/2 dibagi dalam kurung 21/2 pecahan biasanya menjadi 5/2 dikurangi 1/9 sudah jadi pecahan biasa. Jadi kita tinggal salin saja ya. Setelah dalam bentuk pecahan biasa semua, teman-teman harus lihat ternyata ada tanda bagi dan dalam kurung. Berarti silahkan dahulukan operasi hitung yang berada di dalam kurung ya. Berarti 7/2-nya tetap kita turunkan dulu ya. 7/2 dibagi, karena di dalam kurungnya adalah operasi hitung pengurangan, 5/2 dikurangi 1/9. Berarti langsung saja kita lakukan operasi hitung pengurangan dengan cara KPK ya, karena ternyata penyebutnya tidak sama, berarti harus menggunakan cara KPK atau kali silang. Di sini Miss menggunakan cara KPK ya, dimana KPK dari 2 dan 9 adalah 18. Langsung saja 18 dibagi 2 dikali 5 per 18 dikurangi 18 dibagi 9 dikali 1/18. Oke, langsung saja 7/2 dibagi ya dalam kurung 45/18 dikurangi 2/18 ya. Ini adalah hasil operasi hitung yang di atasnya itu ya teman-teman. Langsung saja dikurangi karena penyebutnya sudah sama. 7/2 dibagi 43/18. Nah, setelah seperti ini langsung saja ya kita balik ya. 7/2 dikali 18/43. Nah, ini ternyata ada yang bisa dicoret, 18 dengan 2. 18 dengan 2 ini sama-sama bisa dibagi 2. Ya, 18 dibagi 2 9, sementara 2 dibagi 2 adalah 1. Langsung saja berarti 7 dikali 9 adalah 63. 1 dikali 43 adalah 43. Berarti 63/43. Nah, ini bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/20/43. Mudah ya teman-teman. Berarti jika ada operasi hitung dalam kurung, silakan dahulukan operasi hitung dalam kurungnya ya. Oke teman-teman, masih semangat ya? Contoh selanjutnya adalah C, 6/7 dikurangi 1/9 dibagi 2/9. Oke, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, teman-teman perhatikan nih, ternyata semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langsung saja kita lihat tanda operasi hitungnya. Di situ ada pengurangan dan ada pembagian. Nah, berdasarkan aturan operasi hitung campuran, kira-kira mana dulu ya yang didahulukan? Wah, ternyata teman-teman harus mendahulukan pembagian ya. Ingat, dalam tangganya itu yang pertama yang paling tinggi adalah dalam kurung. Kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti teman-teman harus mendahulukan pembagian dulu. Berarti ini kita harus selesaikan 1/9 dibagi 2/9 dulu ya. Nah, silakan teman-teman turunkan dulu 6/7. 6/7 dikurangi. Nah, langsung kita selesaikan operasi hitung pembagian. 1/9, kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali. 2/9 berubah menjadi 9/2 atau kita balik ya menjadi 9/2. Oke, setelah seperti ini teman-teman harus jeli ya. Ternyata 9 dan 9 ini bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 9. Hasilnya adalah 1. Langsung saja
1 dikali 1 adalah 1, sementara 1 dikali 2 adalah 2 ya. Jadi hasil dari 1/9 dibagi 2/9 adalah 1/2. Kemudian kita turunkan 6/7 dikurangi 1/2 ya. Ternyata bawahnya berbeda atau penyebutnya berbeda ya. Berarti kita harus samakan dulu dengan cara Miss menggunakan cara KPK ya, dimana Miss menggunakan angka 14 yaitu berasal dari KPK 7 dan 2. Kemudian 14 dibagi 7 dikali 6 per 14 dikurangi 14 dibagi 2 dikali 1 per 14, yaitu 12 per 14 dikurangi 7 per 14. Hasilnya adalah 5 per 14. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya 21/4 dibagi 0,5 dikurangi 3/4. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, teman-teman lihat di situ ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Berarti harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa dari 21/4 adalah 9/4 dibagi pecahan biasa dari 0,5 adalah 5/10 dikurang 3/4. Nah, jika semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, ya, teman-teman harus perhatikan. Lihat, di situ ada operasi hitung pembagian dan pengurangan. Mana yang harus didahulukan? Ya, benar. Yang harus didahulukan adalah pembagian, ya. Oke, langsung saja. 9/4 dibagi 5/10. Oke, 9/4-nya tetap ya, pecahan pertama. Kemudian tanda bagi akan berubah menjadi tanda kali. Kemudian 5/10 kita balik menjadi 10/5 ya. Kemudian dikurangi 3/4. Tetap diturunkan dulu ya, tapi yang kita utamakan adalah mengerjakan operasi hitung pembagian dulu. Oke, kemudian 10 dengan 4 ini bisa dicoret, ternyata sama-sama bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, sementara 4 dibagi 2 adalah hasilnya 2. Kemudian, apakah ada lagi yang bisa dicoret? Ada ternyata ya, 5 dengan 5. Nah, jika seperti ini boleh ya, asal syaratnya teman-teman mencoret pembilang dengan penyebutnya ya. Berarti 5 dan 5 ini sama-sama bisa dicoret menghasilkan angka 1. Ya, berarti langsung saja 9 dikali 1 adalah 9, sementara 2 dikali 1 adalah 2, menjadi 9/2 dikurangi 3/4-nya kita turunkan lagi ya. Berarti 9/2 dikurangi 3/4. Nah, ingat ya, tidak boleh langsung dikurangkan karena penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan dulu ya. Miss menggunakan cara KPK di mana KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ya. Berarti langsung saja 4 dibagi 2 dikali 9/4 dikurangi 4 dibagi 4 dikali 3, yaitu 18/4 dikurangi 3/4 ya. Karena penyebutnya sudah sama, berarti langsung saja kita kurangkan. 18 dikurangi 3 adalah 15/4 ya. Ternyata angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, berarti bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 3/4. Mudah kan teman-teman? Nah, contoh terakhir ya, the last example. 21/2 dibagi 11/2 dikali 22/3. Nah, ternyata ini semuanya pecahan campuran. Harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa dari 21/2 adalah 5/2 dibagi pecahan biasa dari 11/2 adalah 3/2 dikali pecahan biasa dari 2/3 adalah 8/3. Nah, setelah diubah semua dalam bentuk pecahan biasa, teman-teman perhatikan tanda operasi hitung pecahannya. Di situ ada pembagian dan perkalian. Mana ya yang harus didahulukan? Ternyata pembagian dan perkalian itu sama kuatnya. Jadi teman-teman boleh kerjakan urut dari kiri ya. Kerjakannya urut dari kiri. Ya, karena pembagian dan perkalian sama kuat. Kalau teman-teman kerjakan dari belakang, ya, misal Miss kerjainnya dari 3/2 dikali 8/3 dulu, baru nanti hasilnya dibagi. Nah, itu nanti teman-teman menghasilkan hasil yang salah,
ya. Jadi ketika menemukan pembagian dan perkalian seperti ini, silahkan dikerjakan urut dari kiri ya. Berarti langsung saja kita kerjakan dari 5/2 dibagi 3/2. Oke, langsung saja kita turunkan 5/2, tetap ya pecahan pertama. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali, kemudian 3/2 kita balik menjadi 2/3. Kemudian kita turunkan lagi 8/3. Oke, teman-teman harus simak ya, perhatikan ternyata dalam perkalian kita bisa menggunakan cara coret-coret ya. Ternyata di situ semuanya perkalian, berarti kita bisa nih coret-coret ya. Di sini ada angka 2 dengan 2 ya, habis ya, sama-sama bisa dibagi 2 ya, menjadi 1. Kemudian apakah ada lagi? Tidak ada ya. Berarti langsung saja 5 dikali 1 adalah 5, 1 dikali 3 adalah 3, dikali 8/3. Oke, langsung saja kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 8 adalah 40, sementara 3 dikali 3 adalah 9. 40 dibagi 9 adalah, atau kita bisa ubah menjadi pecahan campuran menjadi 4/9 ya. Jadi seperti ini contoh operasi hitung pecahan ya teman-teman. Teman-teman harus tahu betul ya rules-nya atau aturannya dalam mengerjakan operasi hitung campuran ya. Tahu mana yang didahulukan. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss jelaskan bisa teman-teman pahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi guru kelasnya masing-masing ya. Thank you for your attention. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.